dan ketundukan, biddu'a wat tadarru', dengan doa dan ketundukan. Maka semakin hari harusnya semakin tunduk pada Allah, semakin tunduk pada Allah, dan juga semakin banyak berdoa. Ayo hadapi musibah ini dengan apa? Banyak berdoa dan semakin tunduk pada Allah Ta'ala. Allah mengutus apa, laksanakan sudah. Allah mengutus apapun, apa, jalankan sudah. Gak usah banyak protes, kan? Tadi pagi ada yang ikut ngaji di Al-Hidayah, betul? Ada? Oh iya, Masya Allah. Kita ngaji tentang apa? Tentang positive thinking pada Allah. Tentang apa? Husnudon kepada Allah. Hadirin, kadang kita ini suudon sama Allah, tidak husnudon pada Allah. Padahal ini tadi kisahnya berangkat dari mana? Berangkat dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dalam Al-Quran dibandingkan dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Jadi ketika itu Nabi Musa alaihissalam dikepung oleh pasukannya siapa? Fir'aun. Pasukan Fir'aun dikepung dari segala penjuru. Kemudian ketika para tentara Fir'aun semakin mendekat, kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya itu kemudian bergerak untuk melarikan diri, kan? Apa namanya, dikejar, kan? Apa yang kemudian dilakukan? Di antaranya salah satu sahabat Nabi Musa alaihissalam itu kemudian bertanya pada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, kita kemana ini? Kita mau kemana? Kita dikepung loh oleh pasukannya Fir'aun dari berbagai sisi. Terus kita mau kemana ini?" Nabi Musa alaihissalam kemudian apa? Jauh mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Beliau menyampaikan Allah menyuruh kita ke arah laut. Allah menyuruh kita ke arah laut. Hadirin, kemudian sahabat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusya bin Nun ini itu memacu kudanya untuk menuju ke laut. Dia semacam ngecek dulu laut, di sana ada jalan nggak di sana? Karena ini kan banyak orang. Ini banyak orang yang memang akan menuju ke sana. Dia meluncur duluan ke laut, kemudian sampai ke tepi pantai. Dia terus melajukan kudanya sampai kemudian hampir ke bagian lebih dalam lagi, dihempaskan oleh ombak ke pantai. Jadi kudanya nggak bisa terus lagi karena sudah semakin dalam dan dihempaskan ombak ke pinggiran lagi. Beliau kemudian bilang ke Nabi Musa alaihissalam, balik lagi dia, "Wahai Nabi, tidak ada jalan di sana, tidak ada jalan. Di depan kita ini nggak ada jalan. Saya sudah ke sana. Tanyakan pada Allah, kita kemana ini?" Dia bilang ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian menyampaikan lagi, Allah sudah mengasih putusan apa itu? Kita diutus ke arah laut. Kita diutus ke arah laut. Kembali kedua kalinya, Yusya bin Nun ini, sahabat Nabi Musa alaihissalam ini, memacu kudanya ke arah laut. Dia mendahului karena memastikan di sana ada jalan enggak. Sampai di sana kemudian terulang peristiwa pertama. Dia masuk semakin ke arah tengah, kemudian kembali dia dihempaskan ombak ke pinggiran pantai lagi. Kembali lagi kepada Musa alaihissalam, balik lagi, "Wahai Nabi Musa, saya sudah 2 kali ke sana, nggak ada jalan, nggak ada jalan. Tanyakan pada Allah, kita kemana ini?" Nabi Musa alaihissalam tetap menyampaikan, kita diutus Allah ke arah laut. Kemudian ketiga kalinya bisa bingung, kemudian memacu kudanya lagi dan terulang peristiwa pertama kedua, beliau dihempaskan ombak ke tepi lagi. Hadirin, 3 kali dinyatakan gak ada jalan. Tapi Nabi Musa alaihissalam dan rombongan tetap yakin dengan perintah Allah, husnudon kepada Allah, tetap berangkat sampai ke tepi pantai, ke tepi laut. Sehingga kemudian Allah memerintahkan memukulkan tongkatnya, kemudian dibuka laut dari jalan sampai ke seberang. Hadirin, bayangkan jika peristiwa itu ada pada kita. Jika peristiwa itu ada pada kita, bayangkan kalau tadi itu misalkan sudah disampaikan sama sahabatnya, "Wahai Nabi, di sana nggak ada jalan." Kira-kira gimana jawaban kita? Kira-kira salah nggak ya Pak Dewi?
Kan jadi ragu-ragu kan? Loh, perintah Allah mengutus ke pinggir laut, tapi kok di sana dinyatakan nggak ada jalan. Jadi kan itu kan kalau manusia biasa kan gak biru kan Nabi sampai ini kan kira begitu kira-kira. Saya dengan bahasa yang sopan lah pada Nabi kok. Itu tapi tetap yakin enggak, tetap kita ke pinggir pantai, kita ke laut, tetap ke sana. Itu namanya husnudzon. Memahami perintah Allah dengan husnudzon. Maka kalau kita dalam kehidupan ini berhusnudzonlah pada Allah. Allah merintahkan kita tentang perintah sholat, perintah zakat ini diantaranya, maka berhusnudzon saja, sudah lakukan saja. Jangan banyak membantah. Masih ingat tadi yang ngaji pagi tadi, husnudzon pada Allah, aplikasinya pada 3 hal. Apa itu? Dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kan husnudzonlah dalam ketaatan kepada Allah. Jadi mana saya dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Itu ya, aplikasinya gimana? Husnudzon dalam menerima perintah Allah. Jadi husnudzon dalam ketaatan kepada Allah yang pertama. Jadi husnudzon dalam ketaatan Allah. Allah merintah apapun sudah lakukan saja. Husnudzon pada Allah. Tidak usah terlalu banyak mikir. Ya, sami'na wa ata'na. Kan ada kita mikirnya kelamaan mikirnya. Disuruh sholat mikir-mikir, ya apa ya? Kok nang kebetulan ditinggal kan kayak gini. Kita misalkan punya kios, punya warung. Gimana Bu? Datang azan kira-kira gimana? Ditinggal sholat atau ditunggu warungnya? Ditinggal sholat. Awal ditunggu di warungnya. Oh, jadi tinggal sholat ya suwe, kok langsung buka. Balik tam. Hadirin, disitulah kadang-kadang kita perlu berhusnudzon kepada Allah. Yang kedua, husnudzon ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Husnudzon ketika mendapat nikmat dari Allah. Saya coba lagi. Jadi husnudzon ketika mendapat nikmat Allah. Apa maksudnya? Berhusnudzonlah ketika nikmat Allah itu kadang nggak sesuai harapan kita. Kita pengennya gajinya double digit misalnya, ternyata malah nggak ada digitnya, nggak jelas maksudnya. Nah, itu kalau sudah Allah kan marah-marah terus, ya kan marah-marah terus, kan wonten yang sing goreng-goreng terus. Lah iya, kurang apa coba? Sholat tak lakoni, ngaji ku sholat dindi sampai ngaji. Grupono budal, pokoknya biar kau panjat kan duit kayak itu kan suudzon gitu kan. Dia mengira Allah nggak ngerti penderitaannya. Tahu, Allah tahu nggak mengisi hati kita Bu? Tahu. Bagaimana nggak tahu? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bagaimana Allah nggak tahu yang menciptakan itu? Allah. Bagaimana Allah nggak ngerti isi hati kita? Wong yang menciptakan hati kita Allah. Masih ingat? Saya misalkan Allah ngerti nggak Bu ukuran sepatunya anak semut gitu? Kan? Allah ngerti buatan ukuran sepatu anak semut? Tahu nggak? Lu sadar dia pakai semut? Saya jadi pakai sepatu loh ya. Ya tahu lah. Oh yang nyiptakan kakinya semut Gusti Allah kok. Allah tahu ukuran berapa itu semut. Hadirin. Nah maksudnya adalah husnudzon lah. Ketika Allah berikan kita rezeki segitu, sudah husnudzon saja pada Allah. Karena itu pasti ada kebaikan. Allah tahu model kita seperti apa. Kalau model kayak kita dikasih gaji 50 juta sebulan, kayaknya nggak sopo mas ya. Ngilang terus kan. Iya. Makanya sudah, kalau dapatnya segitu alhamdulillah, gitu kan. Yang penting bisa sholat jamaah, yang penting bisa ikut ngaji, kan itu aja sudah. Betul. Makanya sudah dikasih belanja berapa pun alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah, dikasih belanja 1 juta sehari alhamdulillah gitu. Pertanyaannya sopo sing saya jelas sopo. Hadirin rahimakumullah, maka banyak bersyukur. Itu husnudzon atas pemberian Allah yang kedua. Yang ketiga adalah husnudzon ketika menerima musibah, ujian. Ada ujian, ada musibah, husnudzon pada Allah. Jadi ini aplikasi husnudzon ada 3. Ya. Jadi aplikasi husnudzon dari apa? Husnudzon terhadap perintah-perintah Allah,
Jadi taat kepada Allah jangan banyak protes. Sami'na wa ata'na. Nyambung itu Bu, sami'na kami mendengar, wa ata'na dan kami taat. Enggak ada kalimat penyela lagi. Enggak sami'na wa analisana wa ata'na, enggak ada. Enggak pakai analisa. Sudah taat aja sudah pokoknya. Perintah Allah G. Salat G, puasa G, zakat G. Nah, kalau bahasa kita kan siap gitu kan. Salat siap, puasa siap, pokoknya siap tak pokoknya. Nyaur utang ya. Yang lagi sahur nih. Ya Allah. Baik, ini yang benar-benar gak bisa hidup ini. Barusan saya coba hidup ini, mati lagi, Masya Allah. Baik, tapi bisa nangkap Bu ya, bisa ketangkap ya, materinya bisa nangkap ya. Jadi husnudzon ini perlu kita miliki agar jadi paham. Loh, nun sewu, kalau perintah itu tidak berdampak pada keuangan, itu biasanya lebih mudah dilaksanakan Bu. Saya ulangi, jika perintah itu tidak berdampak pada keuangan, biasanya lebih mudah dilaksanakan. Bu, sholat tahajud siap, semangat, karena nggak berdampak pada keuangan. Tapi coba, Bu, minyak turunan agak sulit kalau itu. Maka kalau tidak didasari husnudzon kepada Allah, bagaimana bisa? Gitu. Husnudzonlah kepada Allah. Ternyata para nabi dan rasul itu husnudzon. Lihat kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat perintah menyembelih putranya. Coba gimana itu perasaannya? Bayangkan kalau kemudian perintah itu diberikan pada kita, kira-kira gimana Bu? Ya Allah, betul clear aja dari ya Allah. Kita ya Allah sih. Kenapa? Karena itu kan anak yang diharapkan bertahun-tahun Bu. Diharapkan bertahun-tahun loh. Sang putranya dia tunggu sudah bertahun-tahun karena istrinya kan mandul yang utama kan. Bukan mandul, pasti lama gak punya putra. Akhirnya punya putra juga, Bunda Sarah itu. Jadi sudah ditunggu bertahun-tahun, hadir anak yang ganteng, yang sesuai harapan gitu ya. Ganteng menis-menis. Ganteng menis-menis ya, kita ya. Menas-menas. Oh, menas-menas. Kalau perempuan menis-menis. Nah, itu sudah diharapkan, yang diharapkan itu hadir, loh kok malah perintahnya disuruh menyembelih. Lalu itu kalau gak husnuzon pada Allah tuh repot loh Bu. Maka ujian itu bisa jadi akan pada kita. Nyelengi duit wis angel, dadak besok disuruh kurban. Kira-kira gimana Bu? Dijalankan apa enggak? Oleh nyelengi gitu ya, gepet-gepet gitu kan, mau beli handphone, ternyata datang perintah kurban. Kira-kira gimana Bu? Beli handphone apa beli kurban? Padahal ancamannya bareng siapa mampu untuk berkurban tapi dia sengaja tidak berkurban, itu diancam Rasulullah. Fala yaqrabanna musallana. Di antara hadisnya, jangan dekat-dekat musola kami. Jangan dekat-dekat musola kami. Apa maknanya itu? Disiwa sama Rasulullah. Disiwa. Seberapa disiwa apa jadinya? Kenapa disiwa di mana itu? Kan? Gak mau tuh. Oh, cedek-cedek ini. Barang siapa yang mampu diberikan Allah kemampuan untuk membeli kurban, tapi dia sengaja tidak berkurban tahun itu, maka fala yaqraban musallana. Jangan dekat-dekat musola kami. Diusir sama Nabi. Gak enak tenang. Maka kalau jenengan beli HP baru bisa, beli motor baru bisa, kurban tidak alasan yang wakil. Nah, kurban apa yuk? Waduh, 10 tahun yang lalu saya kurban Ustaz. 10 tahun yang lalu. Tiap tahun kurban itu, kok 10 tahun yang lalu. Hadirin, maka kalau kita tahun ini ada tabungan siap bisa beli kurban segera. Jangan kemudian menunda lagi. Karena ancaman Rasulullah ternyata cukup berat. Dah, kita lanjutkan. Jadi tadi barang siapa pelihara hartamu dengan berzakat, tadi hadisnya. Kemudian obati orang sakit dengan sedekah. Kemudian hadapi musibah bencana dengan doa dan ketundukan. Maka harusnya semakin hari ketika semakin banyak musibah sekarang Bu, semakin tunduk pada Allah harusnya. Enggak malah protes dan disuruh pakai kerudung, pakai jilbab, protes lagi, ya kan? Kan kadang-kadang itu ada anak-anak kita Bu, hati-hati anak-anak kita latih Bu itu untuk taat pada Allah.
Jangan sampai jangan sampai terlewat. Kan kadang-kadang kita nyepelek nih, kan? Waktu ketemu pertama kali, misalkan masih kecil anaknya, masih baru lahir, masih umur setahun 2 tahun, ditanya sama ustadznya, Bu, nggak dipakai kerudung putrinya Bu? Ala ustadz masih umur 2 tahun kok kuduman barang. Ketemu lagi berikutnya sudah masuk SD Bu, kelas 1. Bu, dapat kerudung anaknya Bu? Masih kelas 1 Ustaz, masih kelas 1, cici Ustaz. Berikutnya lagi ketemu lagi sudah SMP kelas 1, Bu, dapat kerudung? Enggak mau Ustaz anaknya. Salah SD. Kenapa enggak dilatih gitu. Ya harus lakukan Bu. Kalau jenengan memang harus taat pada Allah, putrinya juga harus taat gitu kan. Anaknya harus taat. Bagaimana caranya? Giringi itu jauh-jauh hari. Kayak ngajak anak ke pondok itu kalau dadak nggak bisa Bu. Dadak nggak bisa, betul gitu. Yang punya pengalaman? Ya. Saya ditanya Ustaz, kok bisa dulu putra putrinya masuk ke pondok itu? Loh, giringi itu 5 tahun itu. Mulai kelas 1 SD itu sudah giring itu. Nah ke pondok ya. Kapan nanti kalau saya SMP? Giringnya S1 SD Bu. Saat anak kakaknya masuk, adiknya masih kelas 1 SD, saya ajak bolak-balik ke pondok, lihat ketahuan tuh, pondoknya tuh bagus loh nak, enak di pondok itu nak banyak temennya, gitu kan? Giringnya 5 tahun Bu itu, baru dia masuk juga ke pondok. Dada ada yang bilang, Ustaz anak saya nggak mau ke pondok, kapan nawarinya? Sebulan yang lalu ya, mestinya ayo doang. Itu sebulan nawari, giringnya kurang panjang. Nah, sholat juga sama. Rasulullah kan ngutus ajarkan anakmu sholat pada saat usia berapa? 7 tahun. Kemudian pukul, kasih hukuman, punishment kalau nggak mau sholat ketika usia berapa? 10 tahun. Kalau ngajarinya 7 tahun, berarti giringnya mulai kapan Bu? Mulai masih bayi itu Bu. Ajak ke masjid, kenalkan dengan suara adzan, kenalkan suara takbir. Itu tidak apa-apa, yang gendong aja di luar itu kan nggak masalah. Makanya kalau ada jamaah yang punya anak kecil, Ustaz punya anak nggak berani Ustaz diajak ngaji nanti ganggu. Oh enggak kok, itu nggak ganggu ya, putranya aja dia di luar. Tapi kenalkan dengan suasana ngaji, suasana majelis taklim. Memang gitu giringnya. Kalau sudah gede baru wah susah itu, susah, ya kan? Anak sekarang kelas 3, kelas 4 SD sudah pilih mana Bu, diajak ngaji, baca Quran atau main game? Nah kan, sudah tahu jawabannya panjenengan, susah itu. Makanya giringnya itu. Nah makanya putra putri panjenengan, kalau mereka punya putra putri juga, cucu-cucu kita, itu ajak itu, ajak untuk nama masjid, ajak nama masjid. Masih bayi loh Bu, usia setahun, enggak apa-apa, sudah. Ayahnya ke masjid, bundanya ke masjid, ajak anakmu juga. Itu, biar dia terbiasa dengan suasana masjid. Baik, kita lanjutkan. Kemudian peringatan dari enggan bayar zakat hingga zakat perhiasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang tidak menunaikan zakat hartanya kecuali akan diperumpamakan untuknya pada hari kiamat seekor ular botak hingga melingkari lehernya. Kemudian Nabi membacakan kepada kami kebenarannya dari Al-Quran, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan seterusnya pada Al-Imran ayat 180. Boleh baca Al-Imran 180. Hadis ini hadis Ibnu Majah. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan pakai minum ya. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahmatullah, Ali Imran ayat 180. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah. Sedekah yang wajib dia nggak mau juga. Ingat tadi, sedekah yang wajib namanya apa? Zakat. Yang sunnah namanya sedekah itu. Jadi, loh, yang dapat ancaman ini adalah ketika mereka diwajibkan berzakat, nggak mau, maka ancamannya apa?
didatangkan nanti ular botak yang melilit dia di lehernya. Ya Allah, naudzubillah. Ini merupakan ancaman bagi mereka yang menahan dari bayar zakat. Maka jangan kalau sudah bayar zakat malnya, alhamdulillah. Jika belum laksanakan. Saya pernah berdinas di urusan zakat ini cukup lama, 18 tahun di provinsi itu. Itu pernah menjumpai ada seorang muzaki datang. Beliau kemudian membawa dia berzakat 75 juta. 75, sekian ya saya itu. Kemudian beliau menyampaikan zakat itu diperuntukkan untuk zakatnya beliau dan suaminya. Saya tanya, Bu, kok bisa? Ceritanya gimana? Zakat sebanyak itu bagaimana ceritanya? Ya. Beliau cerita bahwasanya begini Ustaz, sebenarnya saya itu nggak ngerti tentang zakat. Sampai suatu ketika kami di masjid itu ada ceramah zakat, yang kemudian di sana mengingatkan bahwasanya seseorang yang tidak berzakat selama hidupnya itu dihitung hutang di akhirat itu. Jadi hutang pada Allah itu. Maka harus dibayar walaupun belum meninggal. Nah, kemudian beliau sadar, beliau bilang, saya sama suami itu Ustaz, itu sejak capek dalam bergaul sampai sudah dari pejabat sampai lunas, sampai sudah purna, itu belum pernah berzakat sama sekali. Maka bagaimana caranya? Maka beliau berzakat dari seluruh hartanya. Maka 17 juta itu masih awal. Itu masih awal itu. Nanti ada lagi saya tambahkan lagi, karena saya sudah merasa kami nggak pernah berzakat sama sekali. Dari sekian miliar harta beliau itu belum pernah zakat. Maka langsung zakatnya 2,5% dari seluruh hartanya. Hadirin Allah, maka hati-hati dengan ancaman-ancaman tadi di 80 Al-Imran tadi itu. Pokoknya orang yang batil tidak mau membayar zakatnya itu artinya apa? Di akhirat di kalungnya apa? Ular botak ya yang melilit mudah-mudahan. Jadi Allah, maka hati-hati dengan zakat ya. Kemudian asyujah afro, tidak hanya ular. Dikatakan bahwa khusus untuk ular jantan dan mengapa ular itu botak di dalam An-Nihayah dijelaskan, yaitu tidak ada rambut di atas kepalanya. Jadi masih ialah seekor ular telah rontok kulit kepalanya karena bisanya banyak dan umurnya panjang. Ini dalam keterangan kitab yang saya bacakan tadi. Ternyata ular botak tadi Asyujah al-Aqra itu karena adalah menggambarkan bisanya yang sangat besar. Bisanya sangat mematikan. Jadi ular itu sudah sangat kuone ya. Jadi bisanya sangat mematikan. Jadi yang membeli orang yang tidak membayar zakat itu bukan ular biasa, Bu. Ya, apalagi ular mainan bukan, ya. Ular beneran. Ya. Yang kemudian dia melilit dan bisanya sangat mematikan. Jadi gambaran dari botak tadi karena dia sudah saking banyaknya bisanya. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang kaya di antara kaum muslimin pada harta mereka seukuran harta yang bisa melapangkan orang-orang fakir di antara mereka dan tidak akan menyengsarakan orang-orang fakir ketika mereka kelaparan dan telanjang kecuali apa yang diperbuat oleh orang-orang kaya di antara mereka. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan As-Sawi. Hadirin rahmatullah. Ini ancaman lagi. Orang-orang yang mampu sampai membiarkan ada orang-orang miskin, sampai mereka tidak makan, sampai mereka bertelanjang dada karena tidak ada pakaian dia, itu ancamannya di akhirat sangat berat. Jadi orang-orang ini akan dihisab oleh Allah di akhirat karena membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan miskin. Maka berarti apa? Pedulilah pada orang sekitar kita. Kalau sekitar kita ada orang yang tidak mampu, berikan bantuan semampu kita. Jangan kemudian kita menahan harta kita dari mereka, karena ancamannya sangat berat. Ada makhluk dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, orang yang akan membayar zakat pada hari kiamat akan berada di neraka. Hadis At-Tabrani dalam kitab As-Sawi. Hadirin
lagi-lagi zakat jangan sampai ditahan. Kenapa? Adalah kewajiban. Apa kewajiban? Maka bayar zakat sudah kebutuhan pada Allah, gitu ya. Kenapa? Perintah Allah pasti baik untuk kita. Jadi jangan kemudian menawar-nawar lagi, karena perintah Allah pasti baik untuk kita. Kemudian ada lagi tentang perhiasan dari emas. Perhiasan tentang zakat perhiasan dan celaan berhias dengan emas. Dari Abu bin Abi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang keluarganya memakai perhiasan dan sutra. Dia bersabda, jika kalian mencintai perhiasan dan sutra surga, maka janganlah kalian memakai keduanya di dunia. Bisa dipahami itu? Bayangkan, Rasulullah melarang kepada keluarga beliau, agar jangan memakai apa? Perhiasan emas dan sutra. Kalau kau menyukai itu sutra dan perhiasan di surga, maka jangan memakainya di dunia. Berarti kita nggak boleh pakai sutra, Ustaz, boleh emas. Bukan nggak boleh, tapi jangan sampai kemudian berlebihan. Ini ada di bawahnya keterangannya. Pengarang berkata, hadis-hadis yang di dalamnya terdapat ancaman bagi wanita yang memakai perhiasan emas terdapat beberapa penafsiran. Saya bacakan sekali lagi. Pertama, dihapus karena adanya kemudian wanita memakai perhiasan emas. Yang pertama adalah hadis ini dianggap sudah nggak dibahas lagi karena sudah ada ketentuan setelahnya bolehnya memakai perhiasan emas bagi wanita. Itu laki-laki itu tidak boleh. Itu penafsiran pertama. Yang kedua adalah larangan tersebut bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya. Artinya kalau tidak menggunakan zakat, maka perhiasan emas yang dia gunakan itu menjadi tidak menjadi kebaikan bagi dia, justru menjadi ancaman neraka. Enggak zakat tapi bilangnya umroh. Ada nggak begitu? Ya. Itu bilangnya umroh. Itu kalau pengajian pur-pur mau maka hati-hati, ternyata itu mendatangkan ancaman bu, ya, maka hati-hati dengan yang semacam itu. Maka pentingkan zakat, ya. Kalau kita mampu berzakat, jangan menahan-nahan. Depositonya besar, nggak berzakat, loh, ya kan? Rumahnya besar, nggak berzakat, loh. Mobilnya besar, nggak berzakat, ya. Istrinya besar. Ya Allah. Baik. Yang ketiga, bagi orang yang menampakkan perhiasannya, larangan ini adalah tadi ditafsirkan macam-macam tadi kan. Yang pertama adalah yang sudah tidak ada lagi larangan ini karena sudah ada ayat yang membolehkan. Yang kedua adalah dianggap itu tidak boleh bagi orang yang menahan zakat. Ya. Yang ketiga adalah itu bagi orang yang menampakkan perhiasannya, pamer-pamer. Jadi walaupun sudah berzakat tetap nggak boleh dipakai karena untuk pamer. Ya, jadi hati-hati bu. Kadang-kadang kan kalau salaman sambil beli-beli ya kan, karena banyak cincinnya. Kalau normal ya manusiawi monggo lah ya. Tapi kalau berlebihan jangan ya, nggak baik malah. Kayak nasi hidup bukan semuanya. Kalau juga begitu, ya sudah, ya sewajarnya. Dan itu tidak usah ditampak-tampakkan, tidak usah. Kalau tampakan di luar, ya, ada 3 biji, ya, satu warna kuning, satu warna hijau, ya, satu warna merah, ya, kayak traffic light gitu. Aduh, berlebihan, tidak usah. Baik, kemudian ini tentang zakat. Saya bacakan satu lagi. Peringatan dari meminta-minta dan celaan terhadap sikap tamak. Peringatan dari meminta-minta dan celaan terhadap sikap tamak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang di antara kalian selalu meminta-minta dia hingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara pada wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin, bayangkan ancamannya ini. Orang-orang yang suka minta-minta, padahal dia mampu sebenarnya untuk berusaha, dia mampu untuk mencukupi dirinya, tapi dia masih suka minta-minta. Dia pilih untuk mengemis,
Maka yang begitu itu nanti ketemu di akhirat menghadap pada Allah, itu mukanya muka tanpa daging. Muka tanpa daging. Itu gambar betul kayak apa? Tengkorak. Jadi dipermalukan di akhirat orang begini. Karena dia di dunia dia harusnya mampu, dia berusaha bisa, tapi dia malah justru minta-minta pada orang lain. Maka hati-hati kita berikhtiar agar kita ini tidak jadi minta-minta, berusaha. Lebih baik kita jualan kayu bakar bahkan itu lebih baik dibanding minta-minta. Ya. Nah, kalau sekarang ini mungkin minta-mintanya nggak minta-minta kayak di jalan aja bu, ada minta-minta proyek, ada ya? Minta-minta apa? Minta proyek. Ya. Itu nulis nggak sih itu? Nulis juga ya? Oh, Masya Allah. Ya, nulis juga. Tapi besar ya kan? Nulisnya nggak sereceh-receh gitu enggak, tapi nulis besar berapa triliun gitu kan? Nulis apa? Proyek ya. Oh. Hati-hati, kita hadir di akhirat seperti apa? Muka tanpa daging. Loh, kalau kita menawarkan pekerjaan kepada orang lain itu minta-minta, kan kita menawarkan jasa, beda lagi urusan. Minta-minta itu kan ketika definisi mengemis itu apa sih bu? Definisi mengemis itu? Ya minta-minta ya. Minta-minta. Dia nggak ada kompetensinya padahal gitu ya. Harusnya dia lebih terhormat dong tampilnya, nggak begitu caranya. Harusnya, makanya jangan sampai kan ada lagi tangan di atas, lebih baik tangan di bawah. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka jadilah pemberi bukan peminta-minta. Nah, ada lagi bu, ini ketika dari Aid bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meminta-minta kepada beliau, lalu beliau memberikannya. Setelah orang itu meletakkan kakinya pada dua pintu, ada usah keluar, Rasulullah SAW bersabda, andaikan mereka mengetahui apa sanksi yang ada pada meminta-minta, maka tidak akan ada seorang pun yang berjalan untuk meminta dari orang lain. Hadis riwayat An-Nasa'i. Andai seseorang tahu betapa sanksinya di akhirat bagi peminta-minta, dia tentu tidak akan melakukan seperti itu. Maka kalau kemudian ada orang minta-minta, itu memang ketika memang dia butuh benar, nggak ada alternatif lain kecuali minta-minta, itu beda urusan. Tapi kalau dia masih bisa berusaha tadi, maka jualan kayu bakar itu lebih utama daripada meminta. Baik, ini masih banyak hadis yang lain, tapi mungkin saya tahan dulu. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Yes, silakan. Pakai mic barangkali ada mic-nya. Oh, sini dulu bu, yang dekat mic ya. Monggo. Itu yang jauh dari mic, yang kedua. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, boleh tahu harta apa itu? Uang. Tabungan. Ya. Boleh disebutkan angkanya berapa? 1 miliar, 2 miliar? Oh, 700 juta gitu ya? Ya. Oh ya, masih senilai itu gitu ya. Baik. Apakah dizakati lagi? Baik. Oke. Apa bu? Korban? Iya, monggo. Oh ya. Ibunya korban, tapi yang bayari putranya. Jadi itu korban siapa sebenarnya? Ibunya apa anaknya? Oh, Masya Allah. Baik.
Iya. Oh. Bukan dikorbankan Ibu. Baik. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi yang lain Bu? Mantan Bu, boleh? Wah, ada lagi. Silakan. Ini kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, ini kejadiannya sudah lama. Iya. Ini ada seorang guru mau membayarkan zakat fitrah anaknya di sekolahan. Waktu itu pakai uang dibayarkan ke gurunya, gurunya bilang nggak ada penggantian. Akhirnya kan nggak jadi. Terus ternyata si ibu itu lupa nggak zakat ke anaknya. Itu gimana? Apakah harus dibayarkan? Sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Itu gimana Ustaz? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi Bu sekalian jawabnya? Ada lagi Pak? Oh, ada lagi. Monggo silakan. Monggo. Ustaz, ini ada orang mempunyai uang 40 juta, tapi itu dikasih 10 juta. 40 juta. Ya, Nggih. Baik, cukup dulu sementara. Atau ada lagi Bu? Boleh satu lagi nggak apa-apa kalau ada? Boleh, ada. Bantuan. Baik, saya jawab dulu. Hadirin rahimakumullah, pertama zakat atas uang tabungan yang kau tambah. Jadi ceritanya ada uang tabungan nilainya sudah melebihi nisab gitu kan. Tadi nisabnya berapa tadi Bu? Nisabnya? Berapa tadi nisabnya? 85 gram emas. Ya kan? Seharga itu. Kalau sekarang harga emas 2 juta berarti berapa? 170 juta. Tadi sekarang beliau punya gambaran uangnya 700 juta Bu ya. Misalkan uangnya 700 juta. Tahun pertama dizakati kan otomatis. Jadi uang itu dizakati setelah tabungan berlangsung setahun kan. Jadi begini urutannya. Kalau uang itu dari penghasilan, kan penghasilannya dizakati dulu. Maka tabungan di uang itu di tahun itu gak kena zakat karena sudah dizakati saat menerima penghasilan, gitu kan? Kemudian ditabung selama setahun, kemudian baru dizakati. Jadi zakat itu adalah dikeluarkan setelah tabungan itu berusia 1 tahun. Jadi kalau masih baru nabung, nggak kena, karena kan sudah dizakati lewat zakat penghasilannya. Okay? Nah, ketika dizakati tahun pertama sudah, terus tahun kedua dizakati lagi enggak, uangnya nggak nambah padahal, gitu kan? Maka ukurannya adalah dia masih lebih dari nisab apa tidak. Kalau masih lebih dari nisab, tetap dizakati lagi. Jadi kalau setahun berikutnya tetap lagi masih lebih nisab, dizakati lagi. Jadi Islam itu mendorong agar uang itu sebenarnya produktif. Jadi harta itu tidak boleh mandek. Kalau mandek kena zakat terus. Maka seperti kasusnya seperti tanah yang nganggur, rumah yang nganggur, hati-hati Bu, itu kena zakat tuh. Ya kan? Setiap tahun itu Bu kena itu dari harga rumahnya, ya. Maka hati-hati. Maka mending penjenengan produktifkan. Misalkan dikoskan, dikontrakkan, atau suruh orang lain nempati. Itu aja sudah. Kalau tidak laku dikontrakkan, dikoskan ya sudah, suruh nempati orang saja. Itu tidak kena zakat penjenengan. Kalau nganggur kena zakat malah. Ya. Jadi maka seperti itu jawabannya. Ya, Allah. Kedua adalah terkait tadi kurban diberi uang putranya. Itu yang kurban jadi siapa? Ibunya apa putranya? Ya. Belum? Sudah. Kalau sudah diberikan pada ibunya, kurbannya ibunya, kurbannya nggak apa-apa sudah diberikan kan? Jadi orang berkorban dari uang dia sendiri dikasih ke orang nggak apa-apa, ini kan sudah halal bagi dia. Dikorbankan ya bisa dia yang berkorban. Kalau dia terus sama anaknya dapat pahala dia.
Jadi walaupun tetap itu korbannya atas nama ibunya, dapat pahala dia sudah. Karena kan ibunya bisa berkorban setelah dibantu putranya, dapat pahala juga kok dia. Jadi dia menunjang jenengan untuk bisa berkorban, maka si anak juga dapat pahala. Allah. Kemudian yang ketiga, ibu bayar zakat fitrah di sekolah tapi nggak jadi karena uang lebih, ya kan? Ya kan nggak ada. Ya, jadi kan kelebihan, terus kemudian dibawa pulang malah kelupaan gitu kan. Nah, begini Bu catatannya. Jadi kalau bayar uang zakat itu lebih itu nggak apa-apa, kasihkan saja. Kenapa? Karena kalau zakat itu lebihnya itu jadi apa? Sedekah. Lah daripada begini malah kelupaan, kan? Karena dibawa pulang ternyata duitnya malah katut, ganti merico, ganti berambang, ya kan? Lali wes anak yang zakat tadi kan. Ya, jadi bagaimana? Maka ini perlu kita antisipasi. Berikutnya adalah lebih baik lebih. Ayatnya ada faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Jika lebih itu lebih baik, enggak apa-apa, Bu. Jadi dengan zakat berupa beras namanya. Itu jangan dipres, tambahkan. Zakat berupa beras itu berapa sih? Zakat fitrah berapa? Ada yang 2,5, ada yang 2,6, 2,7. Ya. Ada yang lebih dari 2,9. Maka saran kita adalah 3 kilo sekalian, Bu. Zakat dilebihkan boleh nggak sih? Boleh banget. Jadi kan bolak-balik zakat mulai dulu kan masih 3 kilo kurang kan? Pernah nggak terpikir zakat sekalinya itu terus 1 karung gitu, pernah nggak? Nggak terpikir kan? Ya, besok kalau zakat lagi ke masjid nyampaikan ini ada 3 karung nih, Bapak Esito, ini ibu ya nanti. 3 karung gitu, Bu. Jangan terus melulu 2,5 kilo. Padahal mampu gitu kan? Ada itu nilai-nilai minimal. Kalau lebih baik. Dan itu menjadi pahala. Kemudian yang keempat terakhir tadi apa tadi, Bu? 40 juta diberi orang. 40 juta sudah wajib zakat belum? Belum. Kan nisabnya berapa tadi? 170. Kalau harga emas berapa? 2 juta, gitu kan? Kan 80 gram kan? Kalau harga emasnya 2 juta berarti berapa? 170 juta. Kalau 40 belum nisab itu. Belum nisab, ya. Tapi kalau dia mau sedekah boleh, monggo. Tapi itu bukan kewajiban zakat, karena zakat belum jatuh kewajiban, karena nilainya belum nisab. Oke. Itu jelas jawabannya? Oh ya benar nih. Oh ya. Ya, mungkin soalnya ya perlu banyak bersedekah dan banyak taubat gitu. Jadi perlu banyak taubat. Kapan mana aja jalan mana. Mau susu biru sih, ganti susu. Ya kan kadang-kadang kita kembali berapa itu sudah kasihkan aja. Jadi saudara. Ya, jadi sekali lagi banyak bertobat karena kewajibannya sempat terlalaikan gitu. Dan kuncinya adalah banyak bertobat dan bersedekah, Bu. Bersedekah yang baik. Para fakir miskin banyak bersedekah. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita yang lalu. Baik, ada lagi cukup? Oh iya, silakan. Belum lunas. Oh gitu. Boleh. Bagaimana itu? Perumahan belum lunas, belum ditempati. Zakatnya belum. Zakatnya belum. Oh baik. Oke. Korban. Oh iya. Oh iya, baik, Mas Bun. Ada lagi Bu, sana Bu. Oh iya Bu, silakan. Itu ada lagi di belakang. Harta ringkas. Iya. Biar aja ya. Baik. Ya. Mungkin yang zakat rumah-rumahan tadi yang mendesak barangkali, karena khawatir kewajibannya kan. Itu kalau yang syarat zakat itu adalah al-milk utam, milik sempurna.
Kalau cicilan belum sempurna milikannya, belum wajib. Ditabung aja dulu. Kalau sudah lunas langsung zakati. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Baik, semoga bermanfaat. Sama yang belum nanti tolong diingatkan. Jadi kita jawab di pertemuan berikutnya tambahkan jika mendesak untuk segera disampaikan nanti boleh setelah pertemuan ini disampaikan karena barangkali mendesak keburu harus diputuskan. Baik, hadirin Allah, semoga manfaat pertemuan kali ini. Sekali lagi Allah menyuruh kita untuk murah, jadi orang pemurah. Ketika kewajiban zakat, bayarlah zakat karena ancamannya sangat berat menahan zakat. Jika kita mampu tambahkan sedekah, ya, berikan kepada fakir miskin, pada orang yang membutuhkan, itu menjadi kebaikan bagi kita. Dan jangan meminta-minta, ya. Apa? Karena meminta-minta itu sangat berat ancamannya. Apa? Di akhirat menjadi apa? Dihadirkan muka tanpa kaki. Alhamdulillah, semoga Allah memberi kita semuanya yang kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, demikian apa yang disampaikan. Jika ada kebaikan dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Aku walian terhadap tersebut. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.